كم ساعة هذا قفل مسجد نبوي؟ الساعة 6. الساعة الساعة 6 6 قفل مسجد نبوي. Oh. بعد الساعة 6 فطور سطوح فوق. Oh. Ini dia situasi dan kondisi di sini. Berjubel sekali jamaah di area Masjid Nabawi ini, bahkan di Masjid Al-Humamah ya. Dan ada 3 kurma yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuka puasa di awal. Masalah antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rian Survivor. Kali ini saya berada di area Kota Madinah Al Munawwaroh. Tepatnya di belakang saya adalah tempat rumah cucu dan cicitnya Nabi Muhammad SAW ya. Kali ini saya mengabuburit untuk mengambil iftar di Masjid Nabawi dengan berjalan kaki sekitar 30 menit ya, kalau nggak salah. Kalau kita cepat-cepat mungkin lebih ya, maksudnya lebih cepat. Jadi perumahan di Kota Madinah Al Munawwaroh ini seperti inilah ya. Dan kita akan mengetahui secara nampak dan jelas perbedaan area perumahan sini dengan Masjid Nabawi ya. Di sana perhotelan sangat mewah, namun di sini seperti inilah ya penampakannya. Dan tepat di depan saya ada musola kecil banget ya, unik, cuma sebatas pagar ya kayaknya, namun ada ruangan kecil mungkin. Lah di sini langsung di sampingnya ada masjid ya, mungkin musola buat pribadi atau gimana. Dan di sini langsung ada yang besar. Oh, kita turun menuju ke sana. Jadi di depan saya juga ada beberapa orang ya yang datang menuju ke Masjid Nabawi, mungkin untuk mengambil iftar di sana karena waktunya masih banyak. Jadi jam-jam segini sudah mulai berhamburan dan berdatangan ke Masjid Nabawi ya. Dan ini adalah perumahan seperti ini biasanya untuk para ekspatriat ya. Dan kalau tidak salah di depan sana itu dekat dengan Masjid Al-Anbariyah, jejak Kesultanan Turki Utsmani ya. Saya mesti jalan cepat-cepat, jadi saya mau skip dulu karena di hari Jumat itu untuk bisa iftar di Masjid Nabawi sepertinya harus buru-buru karena banyak berjubel jamaah umroh atau ekspatriat yang datang di hari weekend ini ya, karena hari weekend di Saudi Arabia itu hari Jumat. Jadi inilah penampakan stasiun Hijaz dari belakang ya. Ini kita akan berjalan dengan orang-orang ekspatriat yang bekerja di Saudi Arabia, asal dari negara Pakistan ya. Kita akan menyusuri jalan ini, ngabuburit. Oh, ternyata banyak banget tuh. Karena di hari Jumat ini adalah hari weekend, hari liburnya negara Arab Saudi. Jadi kita kalau mau ikut iftar di Masjid Nabawi mesti awal-awal datangnya setelah menjalankan ibadah sholat asar, atau minimal 1 jam sebelum maghrib itu harus stay di Masjid Nabawi ya.
Jadi inilah situasi dan kondisinya. 1 jam lebih lah, pokoknya ini 1,5 jam sebelum maghrib sudah berbondong-bondong ya, dari segala penjuru pastinya, bukan dari sini saja. Nah, seperti yang kita lihat di depan sudah banyak orang ya yang sudah menuju ke area Masjid Nabawi. Dan dari sini sebenarnya sudah terlihat menara Masjid Nabawi karena emang dekat ya. Oh, ini dia. Jadi seperti inilah penampakan stasiun Hijaz ya. Oh, cepet. Oh, ini stasiun Hijaz yang bagian belakang ya. Jadi seperti inilah kota Madinah Al-Munawwarah, para subscriber dan viewersku yang tercinta. Tidak usah pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah, tinggal mengikuti video vlog Rian Survivor Madinah. Anda sekalian akan terbawa ke suasana seperti ini ya. Dan mungkin jika mengikuti video vlog saya yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah akan lebih mengetahui informasi-informasi penting daripada para jamaah umroh yang datang hanya beberapa hari ya. Jadi di sini tuh vlog saya untuk mengeksplor, survive kota Madinah Al-Munawwarah ya. Oh, di sini juga termasuk pintu gerbang ke area stasiun Hijaz ya. Oh, jadi seperti ini ya stasiun zaman dahulu. Puyeng nggak? Jadi seperti ini penampakan stasiun zaman dahulu ya, zaman kejayaan Kesultanan Turki Utsmani ya. Kita akan jalan lagi. Dan di sana ada kereta kayu ya. Pada zaman dahulu jadi menggunakan kereta api yang gerbongnya memakai kayu. Kita itu buru-buru banget ya. Jadi di belakang saya juga banyak sekali orang-orang yang sudah mulai berdatangan, apalagi yang di depan ya. No. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, tayyib. Jazakallah. Oke, saya berada di sini sama dengan Anta Saudi or Yes. Oh, masalah Yes. tabarakallah. Madinah Munawwarah. Oh, هنا مدينة المنورة أنت؟ Yes. نعم. أنت معلوم هذا كم ساعة هذا قفل مسجد نبوي؟ الساعة 6. الساعة 6؟ الساعة 6 قفل مسجد نبوي. أوه. بعد الساعة 6 فطور سطوح فوق. فوق نو فود. نو فول. بعدين لازم سرعة لازم سرعة يمشي. تايم فينيش. ممكن أنت ما في كلام، أنا على طول سوي فيديو بس. سلولي لازم نسوي. شوفوا هذا ايش؟ هذا قطار. أول قطار هذا ودي لين شام. هذا القطار هذا. يا ما شاء الله. أنا خلاص روح هنا جوا. إن شاء الله. Madinah Barakah. Madinah Barakah, Masya Allah. Tepat di depan saya ini adalah Masjid Al-Anbariyah ya, Masjid Turki Utsmani. Oke, di sini ada bus stop untuk bus yang untuk tur ya. Jadi bus itu akan melewati jalur ini ya.
Jadi orang di depan itu mengasih tahu saya harus jalan cepat-cepat karena jam 6 itu Masjid Nabawi akan tutup ya. Nggak tahu ini videonya bergoyang-goyang enggak, stabilizernya bekerja dengan baik apa enggak ya, karena saya juga buru-buru. Masyaallah tabarakallah, ini adalah orang-orang yang termasuk ingin mengunjungi Masjid Al-Anbariyah Kejayaan Turki Utsmani. Sepertinya orang-orang Turki ya, karena di tempat ini adalah tempat favorit untuk orang-orang Eropa ya, khususnya Turki, untuk mengunjungi tempat ini karena disinilah tempat kejayaan sejak Kesultanan Turki Utsmani ya. Jadi nggak heran kalau orang-orang Turki itu banyak berdatangan ke sini karena merekalah pemimpinnya yang membangun pada kejayaannya ya. Jadi seperti inilah ya, Masya Allah. Bukan hanya saya saja yang jalan kaki menuju ke Masjid Nabawi. Di sini juga banyak famili dan para ekspatriat yang berdatangan ya. Baik orang Arab juga berdatangan semua ke sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk tambahan informasi, ini adalah area Masjid Al-Anbariyah atau stasiun Hijaz yang sudah dimuseumkan di belakang saya itu. Ini adalah jejak Kesultanan Turki Utsmani yang dibangun sekitar tahun 1907 dan 1908 ya maksudnya. Disinilah itu stasiun dibangun ya, yang jalurnya menuju ke Damaskus ya, Turki sana. Jadi masalah tabarakallah berapa negara itu menuju ke kota Madinah Munawwarah ini. Namun setelah sekitar 12 tahun ya, karena 1920-an itu kayaknya stasiun itu ditutup karena gejolak politik ya. Tahu sendiri kalau politik itu seperti badai dan hujan, tidak disangka-sangka datangnya ya. Kita akan turun ke pasar bawah tanah, dan tempat ini biasa saya lewatin karena di sini adalah jalur menuju ke Masjid Nabawi. Ini dia situasi dan kondisi di sini. Dan kita kalau mau mengambil air jam-jam yang lebih dari 1 liter bahkan sampai 20 liter di pintu gerbang 310 ya. Ini informasi tambahan. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan shoot dulu di Masjid Al-Ghumamah, seperti apa situasi dan kondisinya menjelang berbuka puasa ya. Di hari Jumat ini sangat full sekali sepertinya jamaah ini. Masya Allah, tabarakallah. Di depan kita adalah Masjid Al-Ghumamah ya. Saya akan melihat situasi dan kondisi berbuka puasa di area sini ya. Pokoknya gempar pisan, sangat-sangat berjubel sekali jamaah di area Masjid Nabawi ini, bahkan di Masjid Al-Ghumamah ya. Jadi situasi dan kondisinya seperti ini. Sepertinya saya kalau mau berbuka puasa di dalam harus buru-buru ya.
karena di luar sini saja sudah banyak sekali. Jadi benar apa kata orang Arab yang bilang ke saya, kalau di Masjid Nabawi itu jam 6 bakalan tutup ya, karena di hari Jumat ini sangat-sangat full sekali jamaahnya, baik jamaah umroh maupun dari ekspatriat. Di sini tinggal sudah berdatangan ke sini, apa di dalam sudah tidak ada kebagian tempat atau gimana ya. Kalau di dalam tidak bisa mendapatkan tempat, terpaksa saya akan kembali lagi di area sini ya. Kalau tidak ada tempat di Masjid Nabawi sini, saya akan mengambil kembali lagi tempat di tempat tadi. Dan saya rekomendasikan kalau kita berada di Masjid Nabawi datangnya telat, usahakan bawa makanan ya. Karena di sini itu kalau tidak kebagian tempat, tidak akan kebagian makanan juga ya. Ini adalah hari Jumat ya, makanya di luar juga tadi adalah sudah full ya tempatnya. Ini ada tempat, saya akan mengambil bagian di tempat sini. Oh, masuk. Saya dipanggil-panggil. Yes, oh, thank you. Syukron. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, tadi itu saya sudah mendapatkan tempat, diajak oleh orang Pakistan sepertinya ya, yang sudah duduk duluan, suruh duduk di sampingnya, dan saya tinggalkan tas saya di tempat orang tadi ya, untuk mengambil air wudhu. Dan seperti inilah situasi dan kondisinya, cuma dalam beberapa detik sangat full sekali ya tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sepertinya saya tinggalkan tempat, oh ya, tempatnya di sana. Seperti inilah roti-roti yang ada. Oh, bismillah. Tas saya di depan sana. Excuse me, sorry. Jadi situasi dan kondisinya seperti ini ya. Di Masjid Nabawi ini kalau hari Jumat, weekend di Arab Saudi ini full dengan jamaah umroh ataupun ekspatriat yang libur di hari Jumat ya. Jadi kalau kita berada di sini mau menjalankan ibadah sholat maghrib ataupun iftar di Masjid Nabawi, mesti awal-awal datangnya, karena tadi beberapa detik saja sudah full seperti ini. Karena saya sudah datang tadi, jadi mendapatkan tempat di samping orang ini ya, karena dipanggil suruh duduk di sini.
Dan seperti inilah, Masya Allah, tabarakallah, situasi dan kondisinya. Dan air Zam-Zam sudah mulai dibagikan ya. Biasanya dapat air dua macam ya. Yang satu air Zam-Zam dan yang satu adalah air biasa ya. Karena untuk kebutuhan minum biasanya lebih banyak ya. Jadi disediakan 2 botol air minum ya. Ayo, thank you. Dan untuk paket iftar hari ini sepertinya tidak seperti biasanya menggunakan plastik ya. Atau mungkin dengan yang biasa, dengan catering yang lebih rapi. Karena di depan sana ada box yang sudah tersedia. Jadi kalau hari Jumat itu kita mau mengambil iftar dan sholat maghrib di Masjid Nabawi ini, mesti awal-awal ya. Kalau sudah tidak dapat tempat di bagian sini, lebih baik seperti kita awal di Masjid Al-Gumamah. Di sana juga banyak disediakan, dan di sebelah sini ada pelataran Masjid Nabawi di luaran juga menyediakannya. Jadi nggak usah ke dalam-dalam, karena kalau sudah waktunya berbuka puasa kita tidak bakal mendapatkan makanan ya, makanan iftarnya atau paket yang disediakan oleh Masjid Nabawi ya. Oke, biasanya kalau di Masjid Nabawi jika jamaah banyak yang berdatangan seperti ini, akan dinyalakan kipas angin yang mengandung air ya, seperti ini, karena untuk menambah kadar oksigen di area Masjid Nabawi ya, karena sangat padat sekali untuk waktunya buka puasa di Masjid Nabawi ini. Jadi seperti inilah kondisi sebelum iftar. Untuk hari ini iftar jam 6:37, sekarang jam 5:10, jadi sekitar 27 menitan ya, mungkin ya. Dan tepat di depan kita atau di depan saya adalah terbenamnya sinar matahari melalui Jalan Babu Salam ya. Jadi sanalah Jalan Babu Salam. Saya berada lurus dengan pintu Rodoh atau makam Rasulullah SAW yang biasa disebut juga Taman Surga ya. Di lurus area sini, yang biasa berada di kota Madinah Al-Munawwarah pasti tahu tempat saya berada ini ya. Karena tempat saya duduk ini lurus dengan pintu Bab As-Salam ya. Dan di sini untuk iftar biasanya dikasih air ekstra. Selain air Zam-Zam juga ada air seperti ini, karena untuk berbuka puasa biasanya memerlukan air yang lebih ya. Dan di sana sudah mulai dibagikan untuk roti dan yogurt nah. Jadi seperti inilah ya, untuk buka puasa di pojok sini itu menggunakan menu iftar yang dari sini ya. Beda dengan menu iftar yang berada di bagian sana, mendapatkan iftar yang dari
catering Masjid Nabawi sendiri ya. Kalau bisa kita tengok penampakannya seperti itu. Iftar yang dikasih oleh Masjid Nabawi menggunakan plastik paket seperti yang awal-awal saya berbuka puasa ya. Jadi untuk cadangan atau ekstra biasanya ada pihak yang menyediakan untuk berbuka puasa seperti ini di bagian-bagian lain juga ya, di pojokan atau bagian luar di sebelah sana. Pokoknya banyak orang berbagi di Masjid Nabawi ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau waktunya mau berbuka puasa itu detik-detik akhir seperti ini ya. Orang yang baru datang sangat buru-buru sekali mengambil paket iftar seperti itu ya. Jadi kita itu mesti buru-buru di Masjid Nabawi ini mengambil bagian duduk untuk mengambil iftar. Jadi untuk menu hari ini pun sangat simpel sekali, beda dengan yang di ujung sana. Di ujung sana mendapatkan bagian menu iftar dari catering Masjid Nabawi ya. Jadi walaupun saya berada di sajadah ini, saya mendapatkan bagian paket iftar yang sama dengan mereka yang berada di depan sana ya. Menunya sangat sederhana sekali, dikirain saya bakal mendapatkan air minum 2 botol ya, namun nyatanya cuma 1. Dan seperti inilah paket iftar kali ini. Kita akan review apa saja menu yang ada di dalamnya, dan saya mau review menu iftar kali ini ya, apa saja menu di dalamnya. Untuk kali ini ada 2 roti seperti ini dan juga yogurt. Ini biasanya bumbu spicy, rasanya gurih, dan ada 3 kurma yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuka puasa di awal kita makannya. Jadi seperti ini, beda dengan waktu saya pertama kali menjalankan ibadah sholat maghrib dan iftar di Masjid Nabawi ini ya. Menunya agak lengkap sedikit. Assalamualaikum. Kita lihat. Seperti inilah penampakan yogurtnya, dan di dalam roti ada apa? Ternyata ada keju ya. Biasanya rasanya cuma tawar, namun sekarang ada isiannya seperti ini. Jadi untuk hari ini buka puasanya seperti ini saja ya. Jadi seperti inilah iftar untuk hari ini ya. Sangat padat sekali yang mengikuti di hari weekend ini, hari Jumat ya. Seperti yang kita lihat di belakang sana, matahari sudah mulai terbenam. Itu menunjukkan waktunya sudah mau menjelang buka puasa ya. Detik-detik menjelang buka puasa, sekitar 5 menit lagi. Dan di depan sana ada yang membagikan kurma ekstra ya. Assalamualaikum. Jadi jika waktu detik-detik akhir tidak mendapatkan tempat duduk seperti ini, lebih baik mencari makanan saja yang seperti itu ya, yang masih tersedia makanan untuk paket iftar. Karena untuk detik-detik menjelang berbuka puasa seperti biasa, makanan paket iftar itu menunya sudah habis ya. Dan bahkan dari awal saya duduk di sini juga menunya mendapatkan seperti ini, beda dengan yang dari catering Masjid Nabawi ya. Beda iftar dari Masjid Nabawi, menunya itu
mendapatkan 2 air mineral, yang satunya air biasa dan satunya itu air Zam-Zam. Kalau ini air biasanya, bukan air Zam-Zam. Jadi biasanya untuk iftar itu yogurt dicampur dengan spicy atau bumbu seperti ini ya. Ini rasanya gurih, ada biji-wijiannya, dan kalau nggak salah bubuk ketumbar apa-apa ini. Ini rasanya gurih ya. Terus kalau sebagian orang kurmanya di ini ya, dipotong-potong seperti ini. Ini kita mendapatkan kurma 3 biji ya, sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kurmanya 3 biji untuk berbuka puasa ya. Anak pikir ada kacur. Anak pikir badan. Sukran. Anak pikir ada tani. Pas ada jua lazim akil. Oke, demikian ya video buka bersama di Masjid Nabawi. Sekarang saya sudah menyelesaikan ibadah sholat maghrib. Ini adalah situasi dan kondisi setelah menjalankan ibadah sholat maghrib di Masjid Nabawi ya. Jadi untuk hari Jumat berbuka puasa di Masjid Nabawi ini sangat banyak sekali, bahkan yang sholat sampai di area depan sini ya. Ini paling kiblat, jadi tempat untuk sholat juga sampai full di area depan sini ya. Jadi saya rekomendasikan untuk yang berada di Tanah Suci Kota Madinah Al-Munawwaroh mau menjalankan ibadah sholat maghrib atau iftar di sini mesti datang awal-awal, jangan seperti saya tadi ya, karena termasuknya saya juga terlambat walaupun mendapatkan tempat duduk. Sangat berjubel sekali ya. Saya buru-buru keluar pergi dari Masjid Nabawi karena ada kebutuhan membeli sesuatu ya. Jadi hari Jumat ini Masya Allah tabarakallah ya, sangat padat sekali jamaah yang berada di Masjid Nabawi ini. Ini tepat di depan saya adalah tempat mengambil air Zam-Zam. Sayang sekali di situ masih tutup dan saya juga nggak membawa botol untuk mengambil airnya. Jadi saya rekomendasikan kalau mau berbuka puasa di Masjid Nabawi mesti datang awal-awal ya, karena banyak sekali yang berminat kalau di Tanah Suci Kota Madinah Al-Munawwaroh ini berbuka di sini ya. Saya tadi terlambat dan menunya juga saya mendapatkan menu yang lain ya, bukannya disediakan oleh Masjid Nabawi itu sendiri.
dan parcelnya juga sangat simpel sekali dengan plastik kresek ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi itu juga alhamdulillah hanya sekedar untuk membatalkan puasa di iftar ini ya. Sebenarnya saya bisa datang tepat waktu, namun dikarenakan saya itu membuat konten di tempat lain dulu, jadi datangnya agak terlambat jam 6 ya. Sedangkan berbuka puasa itu jam 6:37. Saya sebenarnya bisa, namun kalau seperti ini di detik-detik akhir menjalankan berbuka puasa ini, jadi ada yang diceritakan gitu, gimana situasi di detik-detik akhir jika telat kita berbuka puasa di Masjid Nabawi. Itulah yang bisa saya ceritakan ya. Jadi untuk buru-buru datang ke sini pun saya percuma, karena waktunya hanya terbuang, akan tidak mendapatkan konten di tempat lain ya. Ini kita berada di perhotelan paling kiblat Masjid Nabawi ya. Oke, demikian video vlog kali ini di hari Jumat yang penuh berkah. Jumat Mubarak untuk semua. Tidak kurang-kurangnya dari kota Madinah Munawwarah ini, Masjid Nabawi, saya doakan untuk para sahabat dan viewers agar dimudahkan rezekinya, panjangkan umurnya, agar kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh, bisa datang umroh khususnya di bulan suci Ramadan ini ya, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan di bulan Ramadan ini kalau kita pergi umroh bisa berdoa di Rodo. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah doa kita akan terijabah ya, karena ditambah bulan penuh berkah, penuh ampunan, kita mendapatkan kesempatan untuk berdoa di tempat yang paling terijabah doa-doa kita ya, yaitu Rodo atau makam Rasulullah SAW, dan biasa kita sebut dengan taman surga. Masya Allah, tabarakallah. Seperti inilah situasi dan kondisinya setelah menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Jangan lupa dukung terus ya, dan subscribe tentunya, agar kalian saya ini tambah lagi semangat membuat video vlognya, khususnya bisa menginformasikan apa saja yang berada di kota Madinah Al Munawwarah. Oke, diri dulu ya, ngos-ngosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.